Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di sini untuk pelajaran matematika. Pertemuan kedua untuk kelas 11 masih di bab vektor, namun kita membahas tentang operasi vektor. Operasi vektor apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah penjualan vektor. Nah, misalkan vektor A yaitu komponennya A1, A2, vektor B komponennya B1 dan B2. Ini untuk di dimensi 2 ya. Di ruang 2 itu cuma ada dua komponen, 1 2, 1 2. Nah, yang kita jumlahkan nanti hanya yang letaknya sama ya. Vektor A ditambah vektor B. Vektor A komponennya ini, komponennya A1 A2, vektor B B1 B2. Tinggal kita tambahkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Ya, A1 tambah B1, A2 tambah B2. Hanya itu aja. Contoh, vektor A-nya min 32, vektor B-nya 4 min 2. Terus berapakah A tambah B-nya? Nah, tinggal kita tambahkan aja atas dengan atas. Min 3 tambah 4. Oke. Kemudian bawah tambahkan yang bawah. 2 tambah min 2. Min 3 tambah 4 adalah 1. 2 tambah min 2 adalah 0. Ini dalam bentuk matriks kolom. Kalau seandainya kita buat bentuk matriks basis, berarti 1i, satunya nggak usah ditulis, plus 0j. Ya, 0j. 0j. Nah, karena 0 kalikan J, semua bilangan dikalikan dengan 0 itu adalah 0, maka ini hilang. Tinggal hasil akhirnya adalah I. Nah, seperti ini. Nanti kalau ada model seperti ini, misalkan A, misalkan adalah 3I ditambah 5J, kemudian vektor B-nya itu adalah 2i min 3j. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Menjumlahkannya berarti A tambah B. Kita buat matriks kolom saja. Ya, matriks basis ini kita buat matriks kolom aja biar lebih mudah. Seperti ini. Ini unsurnya adalah 3i sama 5j. Kita ambil angkanya saja, 3 sama 5. I itu di atas, kalau J itu di bawah. Nah, seperti ini. Ditambah di sini 2i min 3j. I itu di atas 2, J itu di bawah. Ini min 3, min-nya ikut min 3. Nah, tinggal kita jumlahkan atas dengan atas. Berarti 3 ditambah 2 itu adalah 5. Kemudian bawah dengan yang bawah, 5 sama min 3. Kalau ditambahkan jadinya 2. Ini bentuk vektor kolomnya. Kalau jadikan vektor basis ya tinggal 5. Yang atas itu adalah I. Karena ini positif, berarti plus 2J. Nah, seperti ini jawabannya. Nanti kalau ini seandainya negatif, min 2 berarti sini min. Oke, ini penjumlahan vektor untuk di dimensi 2 atau di R2 atau di bidang datar. Kemudian kita lanjutkan untuk yang nah, ini kalau dimensi 3 hanya menambah satu komponen. Ya, di sini hanya menambah satu komponen. Ini 3. B3. Kalau kita buat vektor basis seperti yang kemarin ini adalah IJK. IJK sama caranya, tinggal tambahkan atas dengan atas, tengah dengan tengah, bawah dengan bawah. Hanya itu aja. Oke. Kita lanjutkan lagi. Untuk operasi yang kedua adalah pengurangan. Ini hampir sama dengan penjumlahan. Tinggal operasinya kita kurangkan saja. Nah, di sini ini salah. Ini ada kesalahan, mohon maaf. Ini salah ya. Ini harusnya kurang. Ini harusnya kurang. Nah, misalkan vektor A, A1, A2, B-nya adalah B1, B2. Ini komponennya untuk dimensi 2. Maka rumus A kurangi B berarti atas kurangi atas. Ya kan, A-nya ini kan diganti unsurnya ini A1, A2. B-nya diganti ini, komponennya ini B1, B2. Atas kurangi atas, ya A1 kurangi B1, misalnya. Kemudian bawah kurangi bawah, A2 kurangi B2, A2 kurangi B2. Contoh, A-nya ini, B-nya ini. Maka
A kurangi B, tinggal atas kurangi atas. Min 3 kurangi 4, ya kan? Bawah kurangi bawah. 2 kurangi min 2. Min 3 kurangi 4 adalah min 7. 2 kurangi min 2. Min sama min kan nanti jadinya plus, ya kan? Min sama min jadinya plus. Berarti sama aja dengan 2 tambah 2, ketemunya 4. Jadinya min 7 sama 4. Atau kalau dijadikan basis menjadi min 7i, ya, min 7i ditambah 4J. Nah, ini untuk pengurangan. Lanjut. Untuk pengurangan di dimensi 3, sama seperti penjumlahan tadi, tinggal kita kurangkan yang seletak. Misalkan A-nya ini, B-nya ini, A kurangi B, tinggal atas kurangi atas, A1 kurangi B1, tengah kurangi yang tengah, A2 kurangi B2, bawah kurangi yang bawah, A3 kurangi B3. Contoh ini matriks A, matriks B. B kurangi A, ya. B kurangi A, berarti B-nya dulu yang ditulis. B kurangi A, baru A-nya ini. Tinggal atas kurangi atas, 2 kurangi 1, 2 kurangi 1, 1, maaf. Min 4 kurangi 2, tengah kurangi tengah, jadinya min 6. Bawah kurangi bawah, 7 kurangi 3, jadinya 4. Atau kalau kita jadikan basis, yang atas adalah I, berarti 1I, 1 nggak usah ditulis, 1I. Yang tengah itu J, min 6, berarti min 6J. Yang bawah itu adalah K. Karena positif berarti plus 4K. Kalau ini positif 6, berarti ini plus 6. Kalau ini positif, kalau ini negatif 4, berarti ini min 4. Kalau ini negatif 1, berarti ini min 1 atau min I. Nah, itu untuk pengurangan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke perkalian. Nah, perkalian vektor itu nanti ada dua macam, yaitu perkalian antara vektor dengan skalar, ya, vektor dengan skalar. Nanti yang kedua adalah perkalian vektor dengan vektor. Nah, sekarang perkalian vektor dengan skalar terlebih dahulu. Jika vektor A untuk dimensi 2-nya ya, A1, A2 komponennya, maka K kalikan vektor A itu sama dengan K kalikan komponen dari vektor A-nya. Semua komponen vektor A dikalikan dengan K. Ya, K kalikan A1, K kalikan A2. Oke, K ini adalah K itu bilangan skalar. Ya, K itu adalah bilangan skalar. Berarti bukan vektor ya. Bilangan skalar. Nanti diganti dengan suatu angka. Contoh, misalkan A-nya adalah 3 min 2. Tentukan min 3 kalikan A. Nah, ini min 3-nya ini adalah skalarnya. Ini skalarnya. Skalar. Terus yang A-nya ini adalah vektornya. Vektornya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Min 3 ini harusnya ini min 3. Oke, min 3A. Berarti min 3A itu sama dengan min 3 kali A-nya adalah 3 min 2. Oke. Atas kalikan atas. Maaf, bukan atas kalikan atas. Skalarnya dikalikan dengan yang atas sama dikalikan yang bawah. Min 3 dikalikan dengan 3. Berarti jadinya adalah min 9. Kemudian ini kalikan ini. Min 3 kalikan min 2 jadinya positif 6. Atau kalau ditulis adalah min 9i dalam bentuk basis plus 6c. Nah, nanti untuk tugas atau ulangan kalau dalam bentuk uraian boleh kalian mengerjakan sampai ke sini, hanya bentuk kolomnya saja. Boleh sampai bentuk basisnya. Nah, nanti kalau dalam soal bilangan ganda, menyesuaikan bilangan gandanya. Apakah sampai bentuk kolom atau sampai bentuk basis. Nah, ini perkalian skalar dengan vektor atau vektor dengan skalar di dimensi 2 atau D2. Karena ini komponennya cuma ada 2. Nah, sekarang bagaimana dengan dimensi 3? Sama. Ini vektor A-nya, ini skalarnya. Skalar kalikan vektor, K kalikan A.
K kalikan A-nya diganti ini komponennya A1, A2, A3. K-nya ini dikalikan ke semua komponennya, kalikan yang atas, kalikan yang tengah, kalikan yang bawah. Berarti jadinya K kalikan A1, K kalikan A2, K kalikan A3. Contoh ini vektornya. Nah, ini bentuk perkaliannya. 6 ini adalah skalarnya. Ini skalarnya. 6A berarti 6, A-nya diganti. Ini. Oke. Berarti 3 min 6, 5. Nah, skalarnya ini dikalikan ke semua komponennya. Kalikan yang atas, kalikan yang bawah, kalikan yang bawah. 6 kalikan 3 adalah 18. 6 kalikan min 6 adalah min 36. 6 kalikan 5, 30. Boleh juga dijadikan 18I min 36J plus 30K. Nah, ini jawaban pikirnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang perkalian antara dua vektor. Jadi kan tadi perkalian ada dua, perkalian skalar dengan vektor, sekarang perkalian vektor dengan vektor. Nah, perkalian vektor dengan vektor itu nanti juga ada dua, yaitu perkalian antara dua vektor dengan perkalian titik. Ya, perkalian skalar nanti menghasilkan suatu bilangan skalar. Ya, perkalian skalar dua vektor, atau bisa dikatakan perkalian titik atau perkalian dot produk. Nanti hasilnya adalah suatu bilangan skalar, sudah bukan vektor lagi. Nah, nanti yang kedua namanya perkalian vektor dua vektor atau perkalian silang atau cross product. Nanti hasilnya adalah vektor lagi. Nah, di sini saya hanya menjelaskan aja untuk perkalian skalar aja ya. Nah, sekarang misalkan vektor A ini, vektor B ini, maka perkalian skalarnya itu nanti adalah perhitungannya tinggal atas kalikan atas ditambah bawah kalikan bawah. Jadi ini kalikan ini ditambah ini kalikan sini. Oke. Ini kalikan ini tambah ini kalikan sini. Ini rumusnya. Nah, bisa juga perkalian titik itu bisa dipakai dengan panjang A dikalikan panjang B kalikan kosinus sudut theta. Apa theta? Theta itu sudut yang diapit antara vektor A sama vektor B. Sudut yang terkecil. Misalkan ini vektor A-nya di sini, ini vektor B-nya. Ini vektor A, ini vektor B. Ada dua sudut. Sudut kecil sama sudut besar. Nah, theta itu adalah sudut yang terkecil. Ini. Nah, sekarang kan sudut yang diapit. Sebagai contoh, ini perkalian skalarnya. Diketahui A-nya 512, B-nya 86. Maka tentukan A kalikan B-nya. Kemudian yang B, kosinus antara A dan B atau sudutnya. Nah, kita coba yang A dulu. Ini saya hapus dulu. A dot B atau A perkalian titik. Tadi nilai A dot B, A-nya adalah 512, B-nya 86. Tinggal dikalikan atas dengan atas. 5 kalikan 8, nih. Bawah kalikan bawah. Nih, hasilnya dijumlahkan. 5 kalikan 8, 40. 12 kalikan 6, 72. Ditambahkan adalah 112. Sudah, hanya ini aja. Bentuknya skalar 112. Sudah tidak ada kurung kurawannya lagi. Sudah tidak ada arahnya lagi. Nah, sekarang bagaimana kita mencari sudutnya atau cosnya? Ini saya hapus dulu. Vektor A-nya ini. Kita cari panjangnya dulu. Kemarin mencari panjang adalah akar. Ya kan? Mencari panjang A. Akar. Setiap komponen dikuadratkan dan dijumlahkan. Berarti 5-nya dikuadratkan. Tambah 12-nya dikuadratkan. 5 kuadrat 25. 12 kuadrat 144. Ditambah 169, kalau bisa diakar, akarnya adalah 13. Panjang B, komponen B ini, 8 kuadrat. Kemudian 6 kuadrat. Diakar ya. 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36. Dijumlah, akar 10. Hasilnya 10, karena masih bisa diakar. Kalau nggak bisa diakar, ya dalam bentuk akar aja nggak apa-apa. Maka A kalikan B, rumusnya kan ini ya tadi. A kalikan B adalah
Panjang A kalikan panjang B cos theta sudutnya. Maka cos theta sama aja dengan A kalikan B dibagi panjang A kalikan panjang B. Di mana A kalikan B-nya adalah 112, panjang A-nya udah ketemu 13, panjang B-nya ketemu 10, berarti jadinya adalah 112 per ini dikalikan 130. Nah, ini bentuk cos-nya. Nanti kalau suruh mencari sudutnya, ya kalau suruh mencari sudutnya, cos berapa yang jawabannya 112 per 130. Nah, karena ini bukan sudut istimewa, untuk mencarinya harus pakai kalkulator. Nanti kalau ujian biasanya kalau mencari sudut, itu sudutnya adalah sudut istimewa, biar tidak usah menggunakan kalkulator. Lanjut. Nah, sudut khusus yang dibentuk antara dua vektor. Tadi kita mengulang bahwa A kalikan B, panjang A kalikan panjang B cos theta. Nah, cos theta bisa dipakai dengan rumus A kalikan B per panjang A per panjang B. Ini dengan ini sama. Nah, sudut khususnya diantaranya yang sering keluar, itu jika theta itu sama dengan 90 derajat. Atau bisa dikatakan tegak lurus ya, 90 derajat atau tegak lurus ya, sorry tulisannya jelek ini. Nah, maka kalau tegak lurus, rumus yang dipakai langsung ini aja. A kalikan B sama dengan 0. Kenapa? Karena cos 90 itu nilainya adalah 0. Nih, cos 90 0. 0 kalikan berapapun hasilnya adalah 0. Hasil akhirnya ini. Contoh soal, jika vektor U-nya adalah X min 3, V-nya 2X, saling tegak lurus, berarti sudutnya 90, berapakah nilai X-nya? Nah, karena U sama V itu tegak lurus, maka berlaku rumus U kalikan V sama dengan 0. Ya kan, U kalikan V itu adalah 0. Nggak kelihatan? Ini U kalikan V sama dengan 0. Ini ya, U kalikan V sama dengan 0. U-nya kita ganti dengan X min 3, V-nya diganti 2, 3 sama dengan 0. Atas kalikan atas, bawah kalikan bawah. X kalikan 2, 2X. Ditambah min 3 kalikan X min 3 sama dengan 0. 2X ditambah min 3 sama aja dengan 2X kurangi 3. Jawabannya min 1X, berarti X-nya adalah 0. Nah, itu apabila sudutnya saling tegak lurus. Nah, sekarang bagaimana ada di dimensi 3 atau dibangun ruang? Jika ada vektor A sama vektor B, perkalian skalar sama A titik B, A perkalian titik B, itu tinggal atas kalikan atas, tengah kalikan tengah, bawah kalikan bawah, hasilnya ditambahkan. Ya, kemudian cosnya juga sama. Ya. Ini contohnya panjang A, panjang B diketahui ini, sudutnya adalah 60 derajat, tentukan A kalikan B-nya. A-nya sudah diketahui, panjangnya tinggal dimasukkan aja. 5, B-nya sudah diketahui 6, cos 60. Cos 60 hasilnya adalah setengah. Cos 60. 5 kalikan 6 ada 30. 30 kalikan setengah adalah 15. Nah, ini sudut antara dua vektor sama seperti tadi ya. Ini untuk di dimensi 3. Rumusnya cos theta A kalikan B per panjang A kalikan panjang B, sama seperti tadi. Nah, contohnya ini A-nya, ini B-nya. Besar sudut antara dua vektor A sama B. Misalkan aja nanti theta gitu ya. Nanti misalkan aja theta. Bagaimana mencari sudutnya antara vektor A sama vektor B? Ini sama seperti yang di dimensi 2 tadi. Ya. Boleh langsung seperti ini. Ya. Atau kita pakai, kalau pakai yang tadi ini ya, kita cari panjangnya dulu. Kalau seperti cara di depan, kita cari dulu panjang A-nya. Ya. Atau mau cari cara cepat ini juga boleh. Panjangnya itu adalah akar, setiap komponennya dikuadratkan kan. 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar. Ini 9 tambah 4, 13 tambah 4,
17. Ya, 3 kuadrat kan 9, 2 kuadrat 4, min 2 kuadrat juga 4. 9 tambah 4 tambah 4, akar 17. Nggak bisa diakar, ya nggak usah. Panjang B-nya, kita cari panjang B-nya. Di akar 0 kuadrat, nih ya, 0, 4, 4. 0 kuadrat tambah 4 kuadrat, tambah 4 kuadrat. Kuadrat, 4 kuadrat. 0 kuadrat ya 0. 4 kuadrat 16, ini 16, berarti akar 32. Ini, kemudian kita cari A kalikan B-nya. A kalikan B. Berarti A-nya adalah 3, 2, min 2 dikalikan titik dengan 0, 4, 4. Atas kalikan atas, 3 kalikan 0, berarti jadinya 0, ya kan? Ditambah tengah kalikan tengah, 2 kalikan 4, 8. Ditambah bawah kalikan bawah, min 2 kalikan min 2 kalikan 4, jadinya min 8. Berarti 0 tambah 8, 8 tambah min 8. Berarti sama aja dengan dikurangi 8, jadinya adalah 0. Dimana cos theta-nya, cos theta, ya misalkan sudutnya itu adalah theta, A kalikan B, A titik B, jawabannya adalah 0, per panjang A, panjang A-nya adalah akar 17, dikali panjang B-nya, akar 32. Sama dengan 0 dibagi bilangan berapapun, jawabannya adalah 0, kecuali 0. Kalau 0 per 0 itu tidak ada jawabannya. Tapi selain 0, 0 bagi berapapun jawabannya adalah 0. Nah, sudutnya itu bukan 0, tapi cos berapakah yang jawabannya 0? Cos yang jawabannya 0 itu adalah 90 derajat. Berarti besar sudut antara vektor A dan B adalah 90 derajat. Ya, boleh juga pakai rumus yang ini. Kalau pakai rumus yang ini, nanti pakainya yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, sekarang latihan soalnya. Silakan kerjakan ini di buku saja ya, kertas satu buku. Kemudian nanti kalian foto, dikirimkan di Google Classroom. Di Google Classroom. Nanti kalau ada pertanyaan masih bingung, silahkan WA saya. Mungkin teman kalian sudah punya nomor WA saya. Silahkan WA, nanti penjelasannya bisa bentuk WA, saling ketik, atau misalkan kalau mau video call untuk memberikan penjelasan lebih jelas lagi juga nggak apa-apa. Ya, nanti dikirimkan di Google Classroom. Ini nomor 1 diketahui A, B, sama C. Tentukan vektor A, 2A min 3B plus C. Yang B ini panjang dari 2A min 3B plus C. Nomor 2, tentukan sudut antara vektor A sama vektor B. Nomor 3, diketahui vektor A sama vektor B. Jika A sama B itu tegak lurus, tentukan nilai M-nya. Ya, nggak usah banyak-banyak soalnya. Yang penting kalian mengerjakan, untuk latihan dikumpulkan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.